Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati para panitia dan juga para peserta, selamat pagi dan selamat datang di acara webinar kita hari ini dengan tema Membangkitkan Transformasi Digital dalam Bisnis guna mendukung ekonomi digital tahun 2021. Acara ini dipersembahkan oleh Edson Consulting bekerja sama dengan HIPMI. Saya berharap di sini kabar dari para peserta, kabar dari Bapak Ibu semua selalu sehat dan luar biasa. Di sini dengan saya Joanna Helena Meyer, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya sendiri untuk dapat memandu jalannya acara ini dalam beberapa waktu ke depan. Dan berikut adalah sedikit tata cara bagi para peserta untuk dapat mengikuti acara webinar hari ini. Selama acara, Bapak dan Ibu dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama acara, dan ketika ada kendala jaringan untuk internet, harap untuk segera kembali di ruangan Zoom meeting. Dan berikutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Hari ini sesi webinar kita akan dibagi menjadi 3 sesi, dan sesi yang pertama dengan tema Prospek Ekonomi tahun 2021. Sesi yang pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Bagas Adadirga dari HIPMI, dan sesi yang kedua adalah bagaimana teknologi informasi membantu industri di Indonesia. Dan sesi ini akan dibawakan oleh Bapak Edwin Budiman dari Edson Consulting, dan sesi yang terakhir yaitu sesi yang ketiga dengan tema Peranan Cloud ERP dalam membantu meningkatkan kontrol, memonitor, dan mengembangkan bisnis Anda, ini akan dibawakan oleh Bapak Hari Satria Utama dari Edson Consulting. Setelah dari 3 sesi webinar, kita akan membuka sesi Q&A atau tanya jawab, dan di sini kita juga sudah ada fitur dari Q&A. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di fitur tersebut dengan format nama, strip pertanyaan, strip nama perusahaan. Nanti di situ para panitia akan mencoba untuk mengakomodir pertanyaan Bapak Ibu semua, dan kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik, dan 3 penanya terbaik ini akan mendapatkan 3 hadiah eksklusif persembahan dari Edson Consulting. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti selama sesi, kalau misalkan ada yang kurang jelas, langsung saja ditanyakan di fitur Q&A. Setelah tanya jawab, kita akan masuk ke dalam closing statement dari ketiga pembicara dan dilanjutkan dengan polling session dan feedback form. Setelah itu kita akan masuk ke closing karena acara dari webinar sudah selesai. Sebelum kita masuk ke acara webinar kita mulai dari sesi yang pertama. Di sini saya akan mempersilakan dari ketiga pembicara kita, yaitu Bapak Bagas, Bapak Edwin, dan Bapak Hari untuk dapat mempersiapkan penampilannya masing-masing. Kita mau foto bersama dulu, Pak. Iya. Baik. Bagaimana kabarnya nih, Pak Edwin, Pak Hari, Pak Bagas? Mungkin sudah bergabung bersama dengan kita juga. Baik. Iya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Pak Edwin, Pak Hari. Alhamdulillah. Kita mau foto bersama dulu ya. Boleh. Silakan panitia. Oke, sudah berarti ya? Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama tadi temanya dengan prospek ekonomi 2021. Dan sesi ini akan dibawakan oleh Bapak Bagas Adadirga. Beliau adalah Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Bagaimana kabarnya Pak Bagas? Baik Mbak Joanna, selamat pagi. Selamat pagi, semuanya. Sehat selalu ya. Ini ada teman lama saya Pak Edwin. Iya, boleh Pak? Thank you, silakan. Alhamdulillah. Iya, silakan langsung saja Pak Bagas, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Joanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu kehormatan saya bisa diundang di sini. Terima kasih nih Pak Edwin. Saya udah hampir 8 tahun nih nggak ketemu Pak Edwin, mungkin 8 tahun atau lebih kali ya. Terakhir kali ini di BINUS S2 ya. Pak Edwin ya, sekarang jadi orang sukses nih Pak Edwin.
Terima kasih Mbak Joanna. Saya kebetulan saya akan berbicara sedikit. Saya ada slide, cuman slide-nya tadi ada sedikit masalah. Cuman saya akan membeberkan. Perkenalkan, nama saya Bagas Sattadirga, saya Sekjen BPP HIPMI, dan saya juga pengusaha di bidang penerbangan. Saya ingin cerita dikit nih mengenai tahun 2020 yang mengagetkan kita semua sebenarnya. Tahun 2020 kita dilantik bulan Januari 2020. Saya kebetulan dilantik sebagai Sekjen BPP HIPMI bersama teman-teman oleh Pak Presiden tanggal 15 Januari 2020 dengan semangat luar biasa untuk membantu mengembangkan ekonomi Indonesia baik di pusat maupun di daerah. Dan saya cerita, bulan Januari saya tuh ada rencana untuk mengirimkan teknisi saya waktu itu untuk pergi ke Hong Kong. Saya ingat karena kebetulan saya di bidang sektor aviasi, bahwasanya teknisi-teknisi kita itu harus update knowledge itu di center-center knowledge yang ada di dunia. Pada bulan Januari itu begitu saya berencana mau kirim, ternyata itu Hong Kong, Cina itu lockdown, tidak bisa dimasukin sama orang asing. Dan saya sudah mulai aware waktu itu bahwasanya ini implikasinya bisa menjalar ke seluruh dunia. Dan kebetulan pada bulan Februari atau awal Maret kita berencana, kita audiensi dengan Menteri BUMN Pak Erick Thohir waktu itu. Kita berencana untuk undang beliau untuk membuka rapat kerja nasional di Bali pada bulan Juni. Ya, kita seperti biasa, Indonesia masih belum ada PSBB waktu itu. Waktu kita audiensi dengan beliau, impresi pertama, karena kebetulan kita juga cukup familiar dengan beliau, impresi pertama adalah beliau langsung menyampaikan bahwasannya tolong semua kegiatan HIPMI yang melibatkan pertemuan orang banyak di stop. Wah, kita kaget sekali waktu itu. Wah, ini ada apa Pak Menteri? Bahwasannya akan ada pandemi yang bermula nanti dari Cina akan sampai ke Indonesia. Dan itu sudah disampaikan ke kita. Kita sebagai pengusaha muda diberi berita seperti itu, kita cukup shock ya. Karena 90% anggota kita itu adalah UKM maupun kontraktor, di mana interaksi secara fisik itu hampir menjadi sebuah mutlak. Dan kita mengikuti anjuran dari pemerintah waktu itu. Dan hal yang pertama kali Ketua Umum dan saya lakukan, kami melakukan proses audiensi dengan anggota kita di 34 provinsi. Saya waktu itu sudah mulai mengenal Zoom, makanya kita mulai sosialisasikan penggunaan Zoom di awal. Dan di bulan April kalau nggak salah sudah mulai PSBB dan pembatasan di daerah, implikasinya sangat terasa sekali. Teman-teman kita yang bermain di sektor real, utamanya kontraktor maupun event organizer, itu berhenti usahanya. Jadi boleh dikatakan itu bulan Maret, bulan April, Mei, Juni, sampai Juli itu merupakan masa-masa yang sangat menyedihkan bagi organisasi kita. Karena hampir saya tanya, lebih dari 60% anggota kita terpaksa harus merumahkan karyawan, terpaksa harus menutup usahanya, terpaksa harus PHK besar-besaran. Dan kita waktu itu menjadi inisiator. Kalau teman-teman tahu, di sini ada POJK nomor 11 yang tentang restrukturisasi kredit. Kebetulan kita yang menyuarakan pertama bahwasannya halo? Halo? Iya Pak Bagas. Iya Pak. Oh, kelihatan apa namanya
freeze soalnya. Kita menyuarakan pertama bahwa kredibilitas nama teman-teman di sektor perbankan harus diselamatkan. Karena ini adalah pandemi yang sifatnya collateral damage lah saya sebutnya, atau bencana besar. Dan akhirnya kita disetujuin ide kita bertemu dengan ketua OJK, terus habis itu audiensi dengan kepala-kepala bank dan dirut-dirut bank, akhirnya disetujuin bahwasannya keluarlah POJK 11 tentang restrukturisasi kredit yang dapat kita nikmati sampai pada hari ini. Sehingga itu menjadi semacam libur sementara untuk bayar pokok bagi pengusaha-pengusaha di Indonesia. Itu yang sempat kita lakukan. Dan kemudian karena kita harus sejalan dengan programnya pemerintah, kami melakukan audiensi lagi dengan Kementerian Perekonomian waktu itu. Disampaikan bahwasannya akan terjadi Indonesia akan melakukan refocusing anggaran itu sampai 2022. Jadi 2022 kalau itu kita audiensi pada bulan Juni. Dan kemudian kita langsung paham bahwasannya proses recovery mulai dari pandemi, pemerintah menargetkan itu paling cepat di 2022 dan diupdate lagi ternyata sekarang itu sampai 2023. Nah, dari situ kita melihat apa sih sebenarnya prospek ekonomi di 2021. Yang pertama adalah kita akan kembali lagi ke basic needs kita. Prospek ekonomi yang basic needs. Kita bisa lihat adalah sandang, pangan, papan, plus teknologi informasi. Karena ruang gerak kita dibatasi, otomatis kita berinteraksi menggunakan teknologi informasi. Dan bisnis-bisnis yang akan bergerak utamanya adalah di sektor pangan. Karena selama pandemi ini orang jarang keluar pasti. Kalau orang jarang keluar artinya industri-industri sekunder ini menjadi bukan prioritas. Boleh dikatakan kalau teman-teman yang bermain di industri sekunder harus diperhatikan juga rencana investasinya, karena sampai 2022-2023 hanya akan banyak industri primer, termasuk kesehatan, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Jadi restoran dan yang sifatnya berinteraksi itu masih menjadi halangan sebenarnya, karena pemberlakuan PSBB. Boleh dikatakan para pengusaha di bidang F&B harus berinovasi. Kita bisa lihat bahwasannya banyak. Saya kebetulan punya restoran saya dulu cukup happening. Pas begitu diberlakukan PSBB atau pandemi, kita terpaksa close. Dan akhirnya kita berinovasi, membuat namanya frozen food, atau yang bisa dilakukan semacam, misalnya private dining di konsumen-konsumen yang ingin tetap makan makanan restoran, tapi di rumah. Itu adalah inovasi-inovasi yang harus kita lakukan di industri-industri sekunder. Dan kalau industri penerbangan, kebetulan saya di industri penerbangan, sudah pasti terdampak cukup parah sekali. Dan kalau industri penerbangan, suffering-nya kita akan memperkirakan kira-kira sampai di 2022 atau paling lama di 2023. Karena hal itu baru bisa recover yang pertama setelah proses kesehatan ini
terlaksana proses kesehatan ini apa? Vaksinasi misalkan, sehingga orang-orang bisa keluar. Setelah orang-orang bisa keluar vaksinasi, orang kan harus merecover ekonominya. Setelah ekonominya kembali lagi, mulai kembali seperti semula, baru orang melakukan traveling. Itu prospek-prospek yang bisa saya sampaikan ada di industri penerbangan, industri restoran, dan teman-teman yang bermain di industri kesehatan ini sekarang sebenarnya adalah peluang emas. Peluang emas di mana begitu kita tak waktu kita audiensi dengan Menteri BUMN disampaikan bahwasanya ternyata 95% industri kesehatan kita itu masih impor. Dan waktu itu kita ditantang bahwasanya apa yang HIPMI bisa perbuat untuk dengan angka ini. Oke, kalau begitu kita lakukan proses riset dulu. Kita mendelegasikan teman-teman yang bermain di sektor garment, karena kita sudah pasti di sektor garment ini terdampak karena industri fashion ini kan orang waktu PSBB di rumah nggak keluar, otomatis pembelian baju dan lain sebagainya itu akan berkurang. Jadi beberapa teman-teman mulai men-switch pabrik garmentnya ini menjadi pabrik alat pelindung diri. Dan itu cukup lumayan berhasil dan beberapa sudah berjalan. Jadi boleh dikatakan kecepatan untuk melakukan transformasi dan berinovasi di masa pandemi ini merupakan kunci bagi para pengusaha ini untuk survive. Dan selain banyak kerugian yang ditimbulkan pandemi, ternyata pandemi ini menimbulkan efek yang cukup baik juga bagi Indonesia, utamanya di revolusi industri 4.0. Di mana sekarang penggunaan teknologi informasi ini menjadi sebuah hal yang boleh dikatakan hampir primer ya. Bahkan anak sekolah ini sudah menggunakan pembelajaran jarak jauh. Artinya apa? Industri teknologi ini menjadi mendekati kebutuhan pokok. Jadi prospek yang sangat besar boleh dikatakan berada di sektor teknologi informasi juga. Dan ini artinya apa? Industri konten, terus industri software, terus ERP dan lain sebagainya itu akan menjadi primadona ke depannya. Dan blessing in disguise, pandemi ini mempercepat proses transformasi tersebut. Setahun yang lalu kita tidak terbiasa untuk melakukan rapat nih via Zoom. Tapi kurang dari setahun, hampir semua rapat kita laksanakan di platform Zoom. Itu sebagai contoh bahwasannya industri ini merupakan potensi marketnya cukup besar. Dan saya saya sempat punya catatan, saya buka catatan sedikit, bahwasannya sudah disampaikan industri teknologi informasi di Indonesia ini salah satu yang terbesar di Asia, nomor 2 setelah Cina kalau nggak salah. Dan apabila kita tidak mempercepat banyaknya entrepreneur di usaha ini, ya otomatis yang akan menyerap market ini pihak luar negeri. Jadi dengan ada pandemi, sektor teknologi informasi juga harus cepat berbenah meningkatkan banyak perusahaan-perusahaan yang berkiprah di bidang ini. Dan saya rasa yang sudah Indonesia merupakan suatu negara yang cukup kuat dalam menghadapi pandemi ini. Kita terbukti ekonomi minus kita ini dibandingkan dengan negara-negara salah satu yang paling rendah. Jadi dari sisi ekonomi kita masih cukup kuat. Cuman kita tidak lantas berpuas diri juga, harapannya kita juga mampu berbenah. Dan pemerintah
bisa membantu dalam hal mempercepat infrastruktur teknologi informasi. Karena boleh dikatakan ini akan memegang kunci bagi kemajuan bangsa kita di masa depan. Saya rasa paparan saya sampai di situ aja, Mbak Joanna. Mungkin kita bisa lanjutkan melalui sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bagas atas paparannya tadi. Mendapat gambaran yang cukup detail dan cukup jelas ya. Karena tadi ternyata dari memang kondisi pandemi berdampak menyentuh cukup banyak. Dan tadi juga dari pemerintah, tadi ditargetkan di awal 2022, ternyata baru diupdate lagi. Kemungkinan besar mungkin recovery-nya bisa sampai 2023. Dan bagaimana tadi Pak Bagas juga menyampaikan bahwa prospek ekonomi 2021 mungkin lebih banyak bisa yang mengalami peningkatan itu ada industri primer, termasuk juga kesehatan, dan sehingga semua untuk pengusaha, untuk pebisnis, untuk dapat bersiap-siap dengan inovasi-inovasi, terutama mungkin yang industrinya masih sekunder begitu ya. Dan selain juga punya dampak, juga punya ada dampak positif di sini bagaimana akhirnya pandemi secara tidak langsung dapat mendukung revolusi teknologi transformasi Indonesia dengan lebih cepat, hanya dalam beberapa bulan. Dan ini bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa market informasi teknologi juga besar. Terima kasih Pak Bagas. Nanti sesi tanya jawab kita akan lakukan di bagian akhir setelah sesi 2 dan juga sesi 3. Dan sekarang kita akan lanjut ke sesi kita yang berikutnya, yaitu sesi yang kedua, dengan tema bagaimana teknologi informasi, tadi sudah dibahas, dapat membantu industri di Indonesia. Dan sesi ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Edwin Budiman, beliau adalah Direktur dari Edson Consulting. Halo Pak Edwin, bagaimana kabarnya Pak Edwin? Halo, selamat pagi, Johanna. Baik kabarnya. Pak Bagas, selamat pagi. Terima kasih sekali. Kita berbangga sekali atas partisipasi Pak Bagas di webinar kami, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Silakan Pak Edwin, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih, Johanna. Mungkin saya sedikit menyambung dari apa yang sudah disampaikan Pak Bagas mengenai outlook ekonomi Indonesia, specifically. Dan juga untuk menopang ekonomi outlook, terutama ekonomi di 2021 di Indonesia, kita tadi yang sudah dijelaskan Pak Bagas juga adalah sektor informasi teknologi, itu mungkin akan menjadi sektor yang mendekati sektor primer. Nah, mungkin saya coba sharing screen yang saya sudah siapkan. Oke. Ya. Sudah lihat ya, Johanna dan Bapak Ibu. Jadi mungkin bagaimana teknologi menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bagas, informasi teknologi ini menjadi kebutuhan primer pada saat situasi pandemi seperti ini. Dan bagaimana teknologi informasi ini meningkatkan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia, atau kita sebut adalah digital economy. Nah, digital ekonomi itu tidak lepas dari yang namanya digital transformasi, itu yang kami percaya dari Edson Consulting. Mungkin itu yang mungkin lebih kita fokus untuk lebih kita presentasikan atau kita bisa berikan informasinya ke Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita bicara mengenai digital transformasi tadi, mungkin perkenalan sedikit. Nama saya Edwin Budiman, saya Managing Partner dan Director di Edson Consulting. Kita perusahaan informasi teknologi consultant untuk membantu atau mengkombinasi antara informasi teknologi platform dengan yang namanya manajemen atau bisnis proses dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit bicara mengenai digital transformasi. Jadi digital transformasi itu sendiri adalah sebuah proses di mana kita menggunakan atau mengutilisasi yang namanya digital teknologi untuk menciptakan sesuatu yang baru atau
melakukan modifikasi terhadap sesuatu yang sudah ada, baik itu bisnis proses, culture, kemudian customer experience, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk meet changing business. Jadi kalau di situasi kondisi pandemi ini, kebutuhan masyarakat itu seperti apa, dan kebutuhan bisnis seperti apa, dan market requirement itu seperti apa. Sehingga digital transformasi ini dibutuhkan di berbagai lini bisnis. Jadi menyambung dari yang Pak Bagas sampaikan, betul sekali, informasi teknologi ini mudah-mudahan menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia, atau kita sebut adalah digital economy tadi. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan juga, saya ada sedikit, boleh cerita sedikit. Saya kemarin baca-baca semalam mengenai riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan dikombinasi dengan Bain & Company. Jadi 3 perusahaan tersebut melakukan riset, dan mereka melakukan riset mengenai internet penetration, penetrasi internet di Southeast Asia terutama. Nah, ditemukan bahwa 40 juta pengguna baru internet di tahun 2020. Jadi 40 juta pengguna baru di Southeast Asia. Kemudian diriset kembali, ternyata total secara internet users yang ada di Southeast Asia itu sekitar 400 juta. Jadi pertumbuhannya adalah 40 juta. Dan 400 juta internet users tadi di Southeast Asia itu mewakili 70% dari total populasi yang ada di Southeast Asia. Jadi kalau kita sadari sekarang pertumbuhan digital transformasi itu mungkin ke depannya akan internet users akan melebihi atau bahkan sama dengan total populasi yang ada di Southeast Asia atau di dunia bahkan. Nah, di Indonesia sendiri, kita bicara mengenai Indonesia, ternyata pengguna internet ini adalah 44% dari metro area atau urban area, di mana area-area yang padat penduduk. Dan di tahun 2020, 56% ini adalah di suburb area atau non-urban area. Nah, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital itu bertumbuh sangat pesat. Dan sekarang nggak hanya di wilayah Jabodetabek, tapi mulai berkembang. Dan ini tentunya didukung oleh HIPMI juga mungkin dan pemerintah tentunya untuk kita kembangkan lagi. Karena kita bicara mengenai pertumbuhan digital ekonomi ini juga bergantung terhadap infrastruktur yang ada. Nah, kedepannya tentunya kalau misalnya semua sudah well developed, artinya adalah internet users satu daerah dengan daerah yang lain bisa berkomunikasi dengan baik. Satu orang di daerah urban bisa berkomunikasi dengan daerah yang non-urban. Nah, mungkin jadi itu sangat mendukung digital ekonomi yang ada di Indonesia, dan digital transformasi adalah sebuah opportunity buat kita semua untuk menjadi lebih maju lagi. Nah, kalau boleh cerita sedikit, kalau Bapak Ibu ada yang ingat dua gambar ini. Satu adalah Nokia. Waktu di zaman saya, cerita sedikit, Nokia itu sangat prestis menggunakan Nokia. Tapi mungkin di zaman saat ini nggak ada yang mau pakai Nokia buat handphone yang mereka, karena smartphone lebih features-nya lebih bagus dan lain sebagainya. Ini adalah evolusi digital transformasi, karena orang tidak hanya sekarang membutuhkan telepon, tapi mereka juga membutuhkan entertainment, membutuhkan video call, kemudian dan fitur-fitur yang lain, foto dan lain sebagainya. Nah, yang di sebelah kanan adalah perusahaan Kodak. Jadi ini sebetulnya adalah business case yang real, di mana yang mau saya tunjukkan ke Bapak Ibu adalah this is a process of digital transformations, di mana perusahaan Kodak ini adalah perusahaan yang pertama kali mengeluarkan digital camera. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai real business cases, di mana business problem tidak sama dengan customer problem, yang terjadi adalah digital kamera tadi, Kodak,
hanya fokus terhadap printing atau hardware atau appliances. Sedangkan yang dibutuhkan customers adalah sesuatu yang lebih mudah mengambil foto dan mereka bisa print sendiri dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi terhadap Kodak adalah mereka semakin jauh terhadap customer ekspektasi. Secara mereka running business, digital camera tahun 1975, mereka keluarkan digital camera, dan lambat laun adanya iPhone, Android, dan lain sebagainya, itu membuat Kodak semakin tertinggal. Dan even mereka mengalami kebangkrutan juga pada saat itu. Nah, ini adalah real business cases. Dan ini mungkin kenapa nggak cuma mengenai digital transformasi, tapi bagaimana kita menanggapi customer ekspektasi. Semuanya sekarang eranya adalah digital transformasi. Mereka atau kita semua adalah menginginkan sesuatu yang berbau digital, tapi kadang-kadang kita lalai untuk melihat lebih jauh secara businesses untuk ke customer ekspektasi. Apa sih yang dibutuhkan customers? Nah, ini adalah real business cases. Nah, kemudian slide berikutnya mungkin ini yang paling penting yang mau saya sampaikan adalah komponen dari digital transformasi. Ketika Bapak Ibu melakukan atau menginginkan digital transformasi itu terjadi, kita harus menghubungkan antara people, kemudian proses yang sudah ada, dan juga tools atau informasi teknologi platform untuk membantu Bapak Ibu untuk melakukan digital transformasi. Nah, otomatis dengan 3 komponen ini berjalan dengan baik, tentunya digital transformasi akan terrealisasi dengan baik juga. Nah, kemudian secara faktor digital transformasi mungkin kita lihat secara mikro, dilihat di dalam ada digital transformasi itu bentuknya atau faktor yang berpengaruh terhadap total digital transformasi dari sebuah perusahaan atau bisnis. Itu mungkin ada 4 faktor atau yang bisa kita kembangkan dari sisi digital transformasi. Mulai dari automation, itu yang related terhadap devices, mungkin ada yang kita lihat sekarang ada drone, self-driving car, smart home, robotics, atau sesuatu yang automated secara manufacturing. Dan juga ada yang berbau connectivity, di mana yang tadinya kita menggunakan on-premise teknologi, di mana kita melakukan sistem atau transaksinya kita di dalam sebuah server. Nah, sekarang fungsinya lebih ke arah sekarang cloud computing. Artinya kita udah nggak perlu mikirin secara hardware dan lain sebagainya, tapi kita just focusing on our businesses. Broadband, remote maintenance, digital products is part dari connectivity. Dan juga kalau Bapak mau lihat yang di atas, digital data ini sangat berpengaruh terhadap faktor untuk melakukan digital transformasi, di mana data sudah mudah untuk diakses dari manapun, kemudian dari Internet of Things, big data, informasi yang kita butuhkan bukan hanya informasi internal aja, tapi kita juga butuh informasi secara eksternal. Customers ini habitnya seperti apa, dan untuk mengetahui itu kita butuh yang namanya data. Dan last but not least, kita juga digital transformasi bisa dikaitkan dengan customer experience, di mana kita bisa akses ke customer data atau digitally. Artinya kita punya apps untuk customers, e-commerce, social media, infotainment, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti akan disambung oleh rekan saya, Bapak Hari, untuk membicarakan lebih detail mengenai Cloud ERP atau Cloud Enterprise Resource Planning. Nah, mungkin itu faktor dari digital transformasi. Kemudian dari kita sendiri, as a Edson Consulting, kita ada beberapa poin untuk Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau meningkatkan ekonomi digital, terutama ini akan sangat berguna ketika kita bicara mengenai digital transformasi di perusahaan Bapak Ibu. Artinya ada yang pertama mungkin kita harus, as a company, kita harus be adaptive atau lebih agile. Artinya apa? Artinya adalah kita harus cepat merespon customer ekspektasi.
kita harus cukup agile menanggapi terhadap situasi yang ada. Mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagas. Pak Bagas punya restoran, kemudian di dalam situasi pandemi seperti ini harus bertransformasi. Artinya kita perlu agile untuk menanggapi itu. Mungkin jualan frozen food, mungkin masuk ke GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya yang untuk lebih cepat dikonsumsi oleh masyarakat dan menggunakan informasi teknologi. Dan juga jangan terpaku terhadap kondisi yang saat ini. Artinya kita, sudah di dalam kondisi pandemi seperti ini, ya udah kita doing business as usual. Itu doesn't make sense karena di dalam situasi kondisi seperti ini yang diperlukan dari sisi bisnis adalah kita perlu cepat untuk respon atau be adaptive tadi. Dan juga jangan sungkan-sungkan untuk melakukan benchmarking atau learning dari company yang ada, industri yang ada, ataupun negara yang sudah lebih mature, mungkin China, Korea, dan sebagainya, yang lebih mature untuk menanggapi COVID-19 ini. Dan kita perlu benchmarking atau even kalau bisa ditiru yang baik, ya kita harus duplicate that things. Kemudian yang kedua adalah stay curious, artinya jangan hanya sekedar menjadi followers, tapi kita juga harus mempunyai basis data yang cukup kuat untuk merespon bisnis terhadap masyarakat atau market yang ada. Dan pikirkan kira-kira doing forecasting, kira-kira 3 bulan ke depan seperti apa, setahun ke depan seperti apa, 2-3 tahun ke depan seperti apa yang sudah Pak Baka sampaikan. Kira-kira industri ini seperti apa ya ke depannya, industri yang saya jalankan. Dan juga stay curious untuk find the best tune business model dari Bapak Ibu. Misalnya yang tadi sektornya adalah sektor sekunder, otomatis kita sudah menjalankan bisnis yang ada, kita harus cari bisnis model yang baru seperti apa untuk menanggapi atau survive, even thriving actually di keadaan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada bisnis Anda, artinya informasi sangat terbuka dan juga informasi yang kita dapatkan mungkin bisa baik, bisa jelek. Kita harus stay focus on our businesses, yang informasi yang berguna untuk businesses kita harus relevansinya harus kita lihat dan kita harus filter untuk mencari solusi yang terbaik untuk bisnis kita. Dan yang keempat adalah get the energy of our leaders, artinya adalah nggak cuman kita bekerja sendiri, tapi kita juga melihat secara faktor internal maupun eksternal. Artinya adalah secara internally, leadership kita, managers kita, semua komponen yang ada di perusahaan harus mendukung proses digital transformasi ini. Dan juga eksternal, saya rasa HIPMI adalah salah satu wadah yang sangat luar biasa menurut saya, untuk mendukung digital ekonomi atau digital transformasi ini. Organisasi HIPMI adalah salah satu organisasi yang bisa menyampaikan ke pemerintah untuk kebutuhan kita saat ini. Jadi kita berterima kasih sekali ada Pak Bagas dan organisasi HIPMI untuk berkolaborasi lebih jauh lagi. Kemudian connected planning. Jadi terakhir connected planning. Kenapa saya sebutkan connected planning? Karena digital transformasi memerlukan perencanaan yang jelas dan mudah untuk dieksekusi atau mudah untuk dimonitor untuk eksekusinya. Sehingga kita perlu yang namanya planning atau perencanaan secara detail dan berkesinambungan antara satu function dengan function yang lain. Mungkin itu aja dari saya mengenai digital transformasi. Mungkin sedikit kilas balik mengenai Adsen Consulting. Kita Adsen sendiri adalah stands for Electronic Data with Senses, dan kita punya 4 pilar services yang kita bisa bantu untuk customers-nya kita, yaitu business technology, business applications, business analytics, dan business performance. Dan per masing-masing lini atau pilar dari services kita punya teknologi partner, kita partnership dengan Workato untuk integration secara data dari berbagai sumber, Oracle NetSuite, Microsoft, Coupa, dan juga Anaplan. Nah, mungkin ini tools yang bisa membantu Bapak atau Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya digital transformasi.
Ini digital transformation journey customers kita, ada Gojek, Traveloka, Vale Indonesia, dan Depostar Finance. Dan juga ada several customer base kita yang sudah menggunakan jasanya kita untuk proses digital transformasinya mereka. Mungkin itu saja dari saya mengenai digital transformasi. Jadi saya sementara ini kalau ada itu aja Bu Joanna. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, mungkin nanti pada akhir sesi kita bisa elaborate. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edwin atas presentasinya. Benar-benar ini ya, tadi kita benar-benar dibukakan sekali begitu dari bagaimana IT itu mempengaruhi sekali. Karena ternyata tadi dari data saja sudah disebutkan bahwa ada 40 juta pengguna baru. Saya saja baru tahu hari ini begitu. Dan di keseluruhan in the worldwide ada 400 juta pengguna internet. Ini besar sekali bahwa kita ternyata sedang mengalami digital transformasi. Dan tadi masukan dari presentasi dari Pak Edwin benar-benar memotivasi tentang bagaimana supaya kita bisa bukan cuma survive, tapi kita bisa terus unggul, bahwa kita tetap perlu stay fokus, be curious, be adaptive, jangan mau terpaku dengan kondisi pandemi, bahwa kita tetap melakukan bisnis seperti biasa, tapi kita mungkin perlu kreatif ya Pak, dan juga jangan lupa membuat connected planning, dan kalau perlu benchmarking dengan mungkin leader, dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah lebih duluan established. Dan bagaimana IT sangat mempengaruhi perkembangan bisnis, dan perkembangan bisnis di mana semua sekarang perusahaan atau pelaku usaha sedang mengarah ke era digital. Dan mungkin tadi disinggung sedikit mengenai Edson yang sudah cukup banyak bekerja sama dengan klien-klien yang luar biasa, dan di sini mungkin bisa menjadi partner ya untuk dapat benar-benar bisa semua pebisnis nggak terlalu mengalami kesulitan gitu untuk mengalami transformasi digital. Nah, ini akan lebih detail lagi dibahas di sesi yang berikutnya, di sesi yang ketiga. Sesi ketiga sendiri temanya adalah peranan Cloud ERP dalam membantu meningkatkan kontrol, memonitor, dan mengembangkan bisnis Anda. Dan sesi ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Hari Satria Utama. Beliau adalah Pre-Sales Manager dari Edson Consulting. Halo Pak Hari, bagaimana kabarnya? Halo, halo Mbak Joanna. Alhamdulillah baik. Iya. Ya, sehat. Silakan Pak Hari, ini waktunya Pak Hari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya terima kasih dulu kepada Pak Bagas yang sudah memberikan presentasi yang sangat baik, menarik, karena ada flashback selama pandemi ya. Ada cerita-cerita yang menarik yang kita bisa tarik pelajaran dari situ, dan bahwa dikatakan bahwa nantinya IT akan menjadi sebuah kebutuhan primer. Kemudian tadi juga Pak Edwin sudah memberikan presentasi yang sangat menarik juga mengenai digital transformasi, bahwa digital transformasi tidak hanya dari satu sektor, tapi ada banyak sektor, misalkan dari sisi device-nya, kemudian dari sisi data digitalnya yang sekarang sangat mudah diakses dari mana saja, kemudian juga ada cloud computing juga. Nah, mungkin saya akan fokus sedikit ke cloud computing yang tadi sempat disinggung oleh Pak Edwin. Saya akan share slide presentasi saya, mohon ditunggu sebentar. Oke, baik. Sudah bisa terlihat ya? Baik. Nah, judul dari presentasi saya adalah peranan Cloud ERP dalam membantu melakukan kontrol, memonitor, dan mengembangkan bisnis Anda. Namun
sebelum saya lebih jauh membahas mengenai cloud ERP, mungkin saya akan share data sedikit, mungkin datanya agak sedikit ketinggalan, karena saya share data yang tahun 2019 mengenai internet, ya, pengguna internet. Saya akan slideshow aja. Ya. Nah, saya punya data yang agak sedikit 1 tahun ketinggalan, ya, yaitu tahun 2019, di mana penduduk kita itu Indonesia, ya, 2019 itu 268 juta, ya, 268,2 juta. Nah, tapi ternyata pengguna mobile atau pelanggan internet atau pengguna mobile, ya, itu sebanyak 355 juta. Artinya sekitar 1,3 kali lipat dari populasi. Artinya ada sebagian orang yang mempunyai lebih dari satu handphone gitu. Nah, dari sekian banyak pengguna handphone, itu ternyata 56%-nya itu sudah aktif menggunakan internet. Sebanyak 150 juta. Ini merupakan satu populasi pengguna internet yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Apalagi tadi diinformasikan oleh Pak Edwin, tahun 2020 ada penambahan 40 juta di Southeast Asia, 40 juta. Saya belum ketemu data yang di Indonesia berapa. Itu merupakan satu penambahan yang sangat besar, ya, sangat luar biasa. Jadi 150 juta ini merupakan satu pasar yang sangat besar untuk Indonesia, ya, bagi perusahaan-perusahaan. Nah, sebelum saya masuk ke lebih jauh ke cloud, ya, saya ingin membandingkan dulu pengguna aplikasi on-premise dan cloud. Tapi mungkin ada baiknya saya kasih contoh on-cloud itu seperti apa sih aplikasinya. Mungkin kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu menggunakan OneDrive dari Microsoft, itu berarti Bapak-Bapak dan Ibu sudah menggunakan cloud. Juga misalkan Google Drive, ya, itu artinya kita juga sudah menggunakan cloud juga. Ya, ada misalkan Dropbox dan brand-brand terkenal yang lain. Begitu juga untuk dari sisi aplikasi, ya, itu ada misalkan contohnya kalau Bapak dan Ibu-Ibu sudah menggunakan Microsoft 365 gitu, ya. Itu adalah aplikasi yang Office yang berjalan di cloud, ya. Kemudian ada juga Google Sheet, Google Word dan sebagainya. Itu aplikasi-aplikasi yang berjalan di Word. Nah, sekarang trennya itu memang ke cloud, ya. Kita bisa lihat perbandingan antara pengguna cloud dengan on-premise, ya, sebelum COVID dan post COVID, setelah COVID. Nah, waktu sebelum COVID itu ada 35% dari pengguna pengguna internet di Indonesia, ya, di Indonesia, tapi nanti setelah COVID akan turun, ya. Itu on premise akan turun menjadi 22%. Kemudian yang on cloud, baik itu public, private ataupun hybrid cloud, itu akan meningkat. Misalkan dari sisi public itu dari 23% akan meningkat menjadi 28%. Kemudian yang private cloud itu 25% menjadi 30%, dan hybrid cloud itu akan naik dari 17 menjadi 20%. Nah, jadi kita akan melihat nanti perkembangan berikutnya, ya,
ke depannya itu cloud akan memegang peranan penting, ya. Dan on-premise akan semakin kecil, ya, semakin menurun penggunanya. Ya. Nah, kita akan lihat nanti tahun 2025 diperkirakan itu perkembangan atau pertumbuhan market cloud itu akan menjadi 696 juta dolar. Ya, ini suatu angka yang cukup besar. Ya. Dan sekarang tahun 2020 itu 260 juta dolar. Ya, ini cukup besar dan meningkatnya akan menjadi 3 kali lipat di tahun 2025. Nah, kenapa orang lebih memilih cloud computing sekarang dibanding dengan on-premise? Ya, karena tentu lebih fleksibel ya. On cloud itu, aplikasi on cloud itu bisa diakses dari mana saja ya, dan selama 24 jam. Berbeda dengan kalau kita menggunakan on premise ya, di mana kita harus ke kantor gitu. Kemudian kantor juga ada jam kerjanya, jam kantornya, sehingga tidak bisa 24 jam. Jadi on cloud jelas lebih fleksibel. Kemudian kolaboratif, karena on cloud ini bisa diakses bersama-sama dengan beberapa orang, ya, yang kita set security-nya tentunya. Ya. Jadi bisa diakses oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan dan dari mana saja, ya, dari tempat yang berbeda. Kemudian software update-nya kita nggak perlu memikirkan lagi software update install versi baru, kemudian mesti konsultasi dengan konsultannya dan sebagainya. Karena software update ini kalau di cloud udah langsung terupdate, seperti kalau kita menggunakan Android ya. Kita menggunakan Android itu biasanya automatic update ya. Misalkan dari Play Store itu langsung terupdate. Kemudian mobility, kita tidak hanya menggunakan PC atau laptop, tapi kita bisa juga menggunakan handphone kita menggunakan tab kita, gitu. Kemudian untuk para eksekutif yang mobile, ya, itu bisa memonitor bisnis melalui handphone, melalui tab, bahkan juga approval sebuah bisnis, misalkan untuk pembayaran ke vendor dan sebagainya. Itu hanya cukup menggunakan handphone atau tab. Ya. Kemudian data loss prevention ini backup atau kehilangan data itu tidak akan terjadi karena perusahaan cloud itu sudah otomatis menyediakan backup yang unlimited, ya, yang tidak terbatas. Dan mereka pasti juga di audit dan mengikuti protokol-protokol yang standar mengenai security. Kemudian security juga keamanan, ya, tingkat keamanan itu juga ada standarnya. Kalau kita login ada passwordnya, kemudian tidak setiap orang bisa mengakses, dan tentu lebih produktif. Karena apa? Karena tadi yang saya informasikan di depan bahwa cloud ini bisa diakses dari mana saja dan selama 24 jam. Dan tentunya low cost karena kita tidak perlu membeli hardware, ya, membeli server dan sebagainya. Kita cukup menggunakan internet saja. Ya, tidak perlu ada maintenance, mungkin kita perlu hire teknisi hardware untuk ngejagain hardware kita dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi. Ya, kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang on cloud, yang berjalan di cloud. Ya. Nah, secara teknis beda antara on premise dengan on cloud. Ya, kalau on premise itu masih tergantung pada hardware. Ya. Jadi sangat tergantung pada hardware. Kemudian juga harus menyediakan
backup medium gitu ya, entah itu tape backup, entah itu USB drive, entah itu hard disk dan sebagainya. Nah, kalau nanti kita berpindah ke cloud itu tidak akan diperlukan lagi ya, hardware tidak akan diperlukan, backup drive juga nggak akan diperlukan lagi. Kemudian juga maintenance juga nggak akan diperlukan ya, karena hardware sudah nggak ada, backup juga sudah tidak ada, network pun di perusahaan juga tidak perlu lagi ya. Jadi maintenance sudah tidak diperlukan lagi, sehingga pasti cost dari hardware, dari maintenance pasti turun. Ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke ERP on cloud. Nah, bedanya apa antara ERP on cloud dengan ERP on premise? Sebetulnya sama saja. Cuman ada kelebihannya sedikit di ERP on cloud. Kenapa? Karena ERP on cloud ini bisa kolaboratif ya. Pertama kolaboratif dan bisa diakses dari mana saja, dari rumah ya. Kita bisa bekerja dari rumah, memasukkan jurnal atau menerima order dan sebagainya dari tempat lain sepanjang kita bisa mengakses internet. Dan yang tidak pernah terpikirkan pada saat kita menggunakan on-premise application adalah kita bisa kolaboratif dengan vendor bahkan customer. Ya. Vendor bisa memonitor stoknya misalkan, ya. Stoknya yang ada di perusahaan kita. Oh, ternyata stoknya sudah shortage, sudah menipis gitu ya misalkan. Nah itu vendor bisa memonitor stoknya sendiri gitu ya. Begitu juga dengan customer. Customer bisa put order secara langsung melalui aplikasi kita yang on cloud. Yang ini tidak pernah terpikirkan waktu kita masih menggunakan aplikasi atau ERP on premise gitu. Jadi sudah mengurangi pekerjaan-pekerjaan penerimaan order gitu ya. Gitu. Nah, sebetulnya sama aja ya. Ada kelebihannya di situ yaitu kolaboratif gitu ya, lebih efisien, lebih cepat dan sebagainya. Ya. Nah, ERP tentu karena ini on cloud ya, ERP on cloud, dia bisa harus bisa handling multi branches ya. Karena banyak perusahaan tidak hanya di satu lokasi. Bahkan kadang-kadang atau banyak perusahaan gudangnya itu di banyak daerah. Di daerah-daerah punya gudang gitu. Gudang transit misalkan gitu. Sehingga kita bisa menghandle tempat-tempat atau kantor-kantor kita di cabang-cabang yang lain di lain tempat ya secara bersamaan gitu ya, secara kolaboratif. Nah, ini akan membuat lebih efisien. Begitu juga misalkan kita bisa memonitor stok ya di setiap lokasi gitu, sehingga bisa saling mengisi atau saling memenuhi stok. Misalkan di satu daerah ada yang kekurangan stok. Nah, ini kelebihan dari cloud ERP ya. Kemudian tentunya cloud ERP kita harus kalau kita memilih cloud ERP kita harus memilih juga produk yang terbaik yang menggunakan cloud ERP ini gitu. Nah, salah satunya itu adalah Oracle NetSuite yang kebetulan Adson Consulting memegang atau sebagai partner dari Oracle NetSuite gitu. Nah, dari Oracle NetSuite ini sudah banyak pengguna yang menggunakan Oracle NetSuite ini. Kenapa mereka menggunakan Oracle NetSuite? Karena Oracle NetSuite ini merupakan true cloud atau cloud yang murni, aplikasi cloud yang murni, bukan hybrid ya. Hybrid artinya sebetulnya aplikasinya itu on-premise, tetapi kemudian diinstal di cloud provider. Nah, itu yang bukan NetSuite. Ya. NetSuite adalah pure cloud yang sejak awal dibuat, di develop, itu merupakan aplikasi yang berjalan on cloud. Nah, kemudian easy to maintain, mudah di maintain gitu. Karena apa? Karena
kita tidak perlu memikirkan lagi bugs, karena itu sudah dihandle oleh para vendor dari NetSuite. Kemudian juga cost-nya ya pasti lebih murah karena tidak perlu beli hardware, tidak perlu beli server, tidak perlu backup, tidak perlu maintenance dan sebagainya. Unified data model, semua data yang disimpan di dalam NetSuite itu lengkap ya, mulai dari data-data order dari customer sampai dengan bahkan dari sisi analisa untuk analisa business intelligence ya. Jadi NetSuite sudah menyediakan juga tools untuk analisa business intelligence yang diekstrak datanya dari NetSuite, data NetSuite. Kemudian juga auto upgrade ya. Jadi karena on cloud, upgrade tidak perlu secara manual karena akan otomatis begitu ada fitur baru itu akan terupgrade secara otomatis. Kemudian open integration ya, open integration. Jadi kita bisa integrasi melalui API ya. Misalkan dengan Dirjen Pajak gitu ya. Dengan Dirjen Pajak kita bisa online dengan Dirjen Pajak. Artinya apa? Kita bisa cetak faktur pajak atau lapor pajak itu secara online melalui NetSuite gitu. Nah, nanti kita bisa tanya jawab mengenai hal ini gitu. Kemudian less dependency on vendor. Misalkan contohnya kalau ada kebutuhan khusus dari perusahaan ya, misalkan untuk menambahkan satu informasi di NetSuite itu sangat mudah karena NetSuite itu Cek, Pak Hari. mudah sekali di custom gitu ya, ditambah Cek. Pak Hari? Bagaimana Pak Hari? Sudah Halo? presentasinya? Ya? Oh, belum. Tadi putus ya, maaf. Iya Pak, nggak apa-apa. Dilanjutkan putus. kembali Pak. Iya, saya lanjutkan sebentar. Tadi kayaknya internet saya yang putus. Sebentar ya. Saya lanjutkan dulu ya. Ups, maaf. Saya lanjutkan dulu. Udah bisa kelihatan ya screen saya. Oke, saya lanjutkan. Jadi salah satu contoh dari features di NetSuite adalah multi roles ya. Jadi tidak hanya administrator yang bisa mengakses, tapi juga vendor di sana ya. Ada vendor bisa mengakses aplikasi NetSuite ya. Kemudian juga yang lain ya. Yang lain itu ada misalkan bagian logistik, kemudian juga bagian accounting, finance dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga interaktif dashboard ya. Dashboard. Mohon maaf Pak Ari, screen-nya belum kelihatan Pak Ari. Oh, belum kelihatan ya. Untuk PowerPoint-nya ya, terima kasih. Sudah kelihatan ya Pak. Mbak Joanna Pak Ari, sudah. silakan Pak. Sudah. Kelihatan ya. Oh iya, tadi putus tadi berarti. Oke. Sebentar. Ini kok.
Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada dashboard yang kita bisa set untuk setiap role tadi ya. Setiap role tadi misalkan bagian logistik kita bisa set dashboardnya, bagian accounting, bagian finance kita bisa set dashboardnya masing-masing gitu. Nah, di dalam dashboard sendiri itu kita bisa tampilkan KPI dari masing-masing role tadi ya. Logistik kita bisa tampilkan sendiri gitu. Kemudian accounting, finance kita bisa tampilkan KPI masing-masing. Begitu juga reminder di sini, ada remindernya ya. Ini reminder ini sangat membantu pengguna atau user ya untuk melakukan transaksi atau membantu pekerjaannya. Misalkan contohnya di sini saya contohkan di sini adalah purchase order to bill gitu ya. Ini artinya ada 42 PO gitu ya yang harus dibayar karena sudah jatuh tempo atau sudah diterima barangnya. Kemudian bill to pay ini adalah tagihan-tagihan yang mesti dibayar ya. Ada 9. Nah, ini reminder seperti ini itu akan sangat membantu. Kemudian juga subsidiary navigator, kita bisa melihat struktur perusahaan ya, baik itu dari mulai dari head office sampai dengan cabang-cabang di seluruh dunia, dan kita bisa select datanya berdasarkan subsidiary tersebut gitu ya. Dan tentunya multi currency karena setiap country, setiap negara itu memiliki currency atau mata uang masing-masing, dan kita bisa set mata uang untuk konsolidasinya nanti apa gitu. Nah, yang terakhir dari saya adalah dynamic and interactive financial statement. Artinya laporan-laporan yang kita buat, yang kita develop, itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya. Misalkan contohnya di sini ada komparatif income statement. Jadi kita bisa membandingkan laporan laba rugi perusahaan ya dengan antar cabang atau antar subsidiary ya. Nah, dari situ kita akan bisa melihat performance masing-masing subsidiary atau masing-masing cabang gitu. Mungkin itu saja presentasi saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan di chat atau disampaikan melalui question and answer. Terima kasih Mbak Joanna, silahkan. Terima kasih banyak Pak Hari. Tadi dari presentasinya cukup detail dan sangat jelas Pak, bahwa tadi di awal sudah diinformasikan kembali bahwa data pengguna internet itu meningkat dari waktunya, dan juga itu terjadi di Indonesia, sehingga Indonesia pun merupakan pasar yang bagus untuk digital, untuk informasi digital begitu. Dan juga tadi juga Pak Hari sudah berikan data juga bahwa ternyata pengguna cloud selama pandemi ini juga berpengaruh, pengguna cloud jadi semakin naik gitu dibandingkan dengan on-premise. Dan jika dibandingkan dengan on-premise juga, cloud ERP memiliki beberapa banyak sekali benefit dan juga keunggulan, yaitu tools-nya di sini juga selain low cost, juga dia flexibility dan juga security-nya, dan juga productivity kita juga akan semakin meningkat karena juga bisa lebih fleksibel, lebih cepat, dan juga tools-nya bisa digunakan untuk kolaborasi dengan beberapa orang gitu. Jadi kita bisa gunakan untuk vendor, customer, atau juga multi branches. Dan tadi juga sudah digambarkan juga oleh Pak Hari gitu dengan NetSuite. Jadi Cloud ERP adalah tools yang dapat digunakan dan juga sangat efektif untuk dapat membantu mengembangkan bisnis kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan cek bahwa sudah ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan pertama, tapi sudah dibantu jawab oleh Pak Edwin, ya Pak. Dan di sini sudah ada pertanyaan kembali. Saya akan bacakan dari Bapak Agus Gunawan dari BAF, dan pertanyaannya
Dengan memadukan teknologi cloud dan ERP dapat mempermudah dengan penginputan data dan waktu implementasi yang cepat dibandingkan dengan aplikasi ERP on-premise. Pertanyaannya, sejauh mana tingkat keamanan datanya apabila kita menggunakan public cloud karena kita mengelola data nasabah dan perusahaan yang konfidensial? Kira-kira ini mungkin dijawabnya oleh Pak Hari kali ya, Pak Hari atau Pak Edwin ini? Ya, Eh, boleh ya, kita kolaborasikan aja. boleh Silakan ya, Pak. silakan Pak. Mungkin dari saya dulu, nanti kalau misalnya ada tambahan silakan ya Pak Hari ya. Boleh Pak. Jadi cloud technology, terima kasih pertanyaannya Pak Agus, sangat baik sekali pertanyaannya. Mungkin kita harus melihat dari dua aspek kalau menurut saya. Yang pertama adalah secara aturan dari pemerintah juga. Jadi cloud technology itu kebetulan di pemerintah juga sekarang sudah cukup baik dalam pengaturannya, dan cloud technology atau lebih ke arah cloud public cloud itu semua diatur. Nah, terutama data customers yang related untuk saat ini ya, terutama data customers itu atau pemerintah menyebutkan adalah data yang kritikal, itu memang tidak boleh berada di luar dari Indonesia. Nah, itu contoh adalah data nasabah, data yang lain. Tapi alternatively, pemerintah sudah menyampaikan bahwa data, jika pun itu menggunakan cloud technology, artinya data itu harus memiliki data center di Indonesia. Artinya nanti kita harus tempatkan di Indonesia. Tapi di luar daripada itu, yang kedua, ketika data itu bukan sesuatu yang sifatnya kritikal atau yang berpengaruh terhadap data customers yang kritikal, itu mungkin bisa menggunakan public cloud. Ya, mungkin itu jawaban dari kami. Nah, mengenai secara cloud teknologi sendiri, tentunya terutama di sisi NetSuite dan platform-platform yang lain, public cloud technology itu sudah disertifikasi. Itu sertifikasi mulai dari enkripsinya, mereka menggunakan standar enkripsi yang memang sudah certified. Kemudian yang kedua adalah secara penetration test. Jadi mereka mempunyai third party vendor untuk melakukan penetration test supaya di make sure bahwa aplikasi mereka yang menggunakan public cloud itu benar-benar sustain. Artinya adalah nggak ada faktor eksternal yang bisa menembus security informasinya mereka atau data centernya mereka. Mungkin itu jawaban dari saya sih. Mungkin kalau Pak Hari ada tambahan lain silahkan. Juga satu lagi, aplikasi-aplikasi seperti ini sudah dilengkapi dengan tadi encryption key, secure socket layer juga. Jadi secara akses melalui internet pun sudah ada HTTPS-nya, jadi keamanannya cukup tinggi. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Hari. Pak Hari silakan kalau ada mau ditambahkan. Iya, cuman untuk mengulang aja bahwa security di setiap aplikasi yang berjalan on cloud itu harus memenuhi standar-standar yang berlaku gitu, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri pasti lebih ketat lagi karena ada beberapa standar security yang harus dipenuhi. Mereka harus mempunyai sertifikasi yang cukup kompleks dan cukup banyak. Misalkan di Amerika itu kalau nggak salah ada 3 sertifikasi untuk security yang harus dipenuhi. Itu aja sih. Saya rasa mengenai security untuk cloud mungkin kita nggak perlu terlalu khawatir ya untuk masalah security. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edwin, Pak Hari atas jawabannya. Terima kasih juga untuk pertanyaan Pak Agus. Bagus sekali pertanyaannya. Semoga tadi dari jawaban dari Pak Edwin dan juga Pak Hari sudah menjawab ya Pak Agus ya. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya mau menginformasikan kembali bahwa jika Bapak Ibu, jika para peserta ingin
bertanya, silakan boleh masuk ke fitur Q&A kita. Di situ boleh tuliskan format pertanyaannya, yaitu dengan formatnya nama, strip nama perusahaan, strip pertanyaan. Dan di sini saya atau panitia akan mencoba untuk mengakomodir pertanyaan dari para peserta atau Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bapak Taufik dari Tugu Insurance. Pertanyaannya adalah, hambatan apa yang biasanya menghalangi jalan menuju transformasi digital? Dan budaya apa yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi digital? Mungkin ini yang akan jawab, oke, adalah Pak Edwin atau kira-kira bagaimana, Pak? Ya, boleh, Joanna. Jadi terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya dari Tugu Insurance. Mungkin pertanyaan pertama adalah hambatan apa yang biasanya menghalangi jalan menuju transformasi digital. Mungkin balik ke presentasi saya sebelumnya, ada 3 komponen yang paling penting untuk mendukung proses digital transformasi. Dan kita sebut digital transformasi itu sebuah proses ya, Pak Taufik. Jadi yang pertama harus ada people, di mana orang yang mendukung proses digital transformasi tersebut. Ya, yang kedua adalah dari sisi proses. Jadi secara bisnis proses itu harus cukup kita harus punya prosedur yang jelas secara prosesnya, juga secara urutan dari sisi proses itu harus benar-benar di-define dengan baik secara proseduralnya. Dan yang terakhir tentunya adalah kita ngomongin adalah mengenai teknologinya atau lebih ke arah informasi teknologi platformnya. Jadi yang biasanya menjadi kendala itu adalah people dan business process. Karena kenapa itu biasanya adalah sedikit dinamis dan very unique, terutama dari sisi people. Nah, bagaimana untuk mengatasi people ini? Mungkin kita bisa jelaskan lebih jauh lagi kalau misalnya ada sesi tambahan, tapi basically mengenai people itu harus ada sosialisasi yang pertama dan komunikasi yang jelas. Itu menjadi hal pokok ketika kita mau mengimplementasikan digital transformasi. Jadi sosialisasi dan komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk mengembangkan di sisi komponen people ini tadi. Yang kedua adalah budaya apa yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi digital. Nah, saya rasa tiap perusahaan akan memiliki budaya yang berbeda-beda. Bukan hanya kita bicara mengenai perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, tapi juga satu bisnis dengan bisnis yang lain, atau satu industri dengan industri yang lain, itu secara experience atau culture-nya itu berbeda-beda. Terutama dan juga kalau kita bicara terutama negara ya, negara satu dengan negara yang lain, mungkin akan berbeda. Nah, ini budaya yang sangat menurut saya pribadi, budaya yang sangat dibutuhkan saat ini adalah budaya untuk mau belajar. Nah, ketika kita melihat secara budaya mau belajar ini diterapkan, ini tentunya akan sangat mudah untuk melakukan transformasi digital, di mana adoption rate secara active users dan lain sebagainya itu biasanya diderive dari kemauan belajar yang sangat tinggi tadi, atau lebih ke arah kalau saya sebutkan dalam ininya lebih ke arah experiences. Jadi orang yang mau experience di dalamnya dan orang yang mau kita ajak untuk experience sama-sama itu menjadi sangat penting. Ya, itu aja sih jawaban saya sih, dan Pak Taufik. Semoga menjawab ya Pak Taufik ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Taufik dan juga jawabannya Pak Edwin. Semoga jawaban dari Pak Edwin tadi sudah menjawab ya Pak Taufik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya informasikan lagi kalau misalkan nanti di akhir sesi Q&A akan dipilih 3 penanya terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimasukkan ke fitur Q&A. Dan di sini nanti 3 penanya terbaik berhak membawa pulang akan mendapatkan merchandise persembahan dari Edson Consulting. Dan berikutnya itu adalah pertanyaan dari Ilyasa Miko Harwanto dari GSU. Langsung ini ada pertanyaannya diarahkan ke pembicara. Untuk Pak Bagas, menurut Bapak, bagaimana peluang atau prospek bisnis perusahaan transportasi atau kontraktor pada tahun 2021? Dan untuk
Pak Edwin dan Pak Hari, GSO menggunakan NetSuite. Menurut Bapak di 2021 pengembangan modul NetSuite apa yang sebaiknya kami tambahkan? Kami sementara terbayang modul One World atau subsidiary, modul HRD. Dan yang ketiga, adakah sistem IT yang sebaiknya kami gunakan selain NetSuite untuk menunjang proses bisnis kami? Kami perusahaan transportasi atau kontraktor saat ini sedang ingin digitalisasi proses bisnis. Pertanyaan yang pertama dulu untuk Pak Bagasir. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Joana tadi yang nanya Ilyas Samiko Harwanto ya. Peluang proses transportasi atau kontraktor ya. Untuk saat ini peluang industri transportasi sampai ya saya bilang tadi sampai kira-kira diperkirakan normal tahun 2022 atau paling lambat 2023 okupansi kalau pesawat terbang hanya akan 50%. Jadi boleh dikatakan masih mencoba untuk recover. Dan kalau di industri transportasi akan lebih banyak menitik beratkan ke sektor logistiknya. Dengan harapannya karena manusianya tidak bisa maksimal, jadi sektor logistiknya yang menggunakan transportasi yang harus dioptimalkan. Dan sebenarnya kalau industri pesawat terbang atau airline itu sebenarnya kuncinya adalah di penumpang. Jadi industri airline itu sampai 2022 atau 2023 kira-kira akan masih suffering. Kemudian untuk kontraktor sendiri saya lihat sebenarnya sudah mulai berjalan lagi karena beberapa pembangunan sudah mulai dilaksanakan dengan menerapkan prosedur SOP kesehatan. Dan sama seperti industri transportasi ini juga 11-12 pas pada saat nanti vaksinasinya sudah berhasil dan prosedur new normalnya sudah bisa terlaksana, ya kira-kira akan kembali normal di 2022 atau 2023. Karena ini sesuai dengan plan terakhir yang direncanakan oleh, terakhir saya dengar dari Kementerian Perekonomian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bagas. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang untuk Pak Edwin dan juga Pak Hari. Silakan pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang ketiga tadi Pak, mengenai NetSuite. Yang kedua dulu NetSuite. Pengembangan modul NetSuite apa yang sebaiknya ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Miko. Ini Pak Miko ini customers kita juga nih Gading Semesta Itu Utama. sayang. Iya. Itu sayang. Ya, terima kasih Pak Miko atas pertanyaannya. Mungkin Pak Hari mau bisa bantu jawab Pak? Charger aku di sana. Iya Pak, sayang. boleh Pak. Oke, baik Pak Miko. Terima kasih Pak Miko ketemu di webinar Pak. Jadi GSU memang sudah cukup lama menggunakan NetSuite yang waktu itu kami bantu juga untuk implementasinya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tahun 2021 pengembangan modul NetSuite apa yang sebaiknya ditambahkan. Oke, sebetulnya tadi saya di slide saya juga sudah ada Pak. Sebetulnya di sana mungkin Bapak bisa kalau dari sisi bisnis GSU kontraktor di sana ada project Pak, project management ya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian juga untuk kolaborasi dengan Dirjen Pajak ya, dengan Dirjen Pajak. Jadi itu akan sangat membantu di bagian pajak untuk mempercepat proses pelaporan dari sisi pajak yang mungkin tadinya perlu waktu sebulan. Nah, ini bisa lebih cepat. Mungkin kalau dari sisi modul mungkin bisa step by step, tapi kalau melihat dari bisnisnya Pak Pak Miko atau GSU ya, Gading Semesta Utama itu lebih ke transportasi dan kontraktor mungkin bisa pertimbangkan untuk dari sisi project management. Begitu Pak Miko, mungkin Pak Edwin ada tambahan? Ya,
Cukup sih Pak dari saya. Mungkin Pak Miko kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa melakukan assessment lebih detail dan kita juga bisa lakukan feasibility study untuk kira-kira apa yang mau dikembangkan atau kira-kira dari sisi proses digital transformasi fokus yang KSU ingin capai. Dari situ kita bisa lanjutkan ke step berikutnya di mana kita bisa melakukan validasi atau assessment kira-kira yang dibutuhkan KSU itu apa untuk mendukung proses bisnis yang ada saat ini atau ke depannya kira-kiranya seperti apa. Jadi mungkin saya untuk menambahkan sedikit untuk menunjang proses bisnis tentunya ada beberapa yang tadi kalau kita bicara end-to-end solutions dari Ascent Consulting, kita bisa ngomongin mengenai bisnis teknologi, di mana itu integrasi bisa kita lakukan. Mungkin kalau misalnya kita mulai ada multiple system. Yang kedua adalah business applications. Tadi kebetulan KSU sudah menggunakan NetSuite, jadi lebih ke arah enrich modules surrounding-nya yang sudah diimplementasikan saat ini. Mungkin yang project management, ataupun misalnya advanced procurement, dan lain sebagainya, yang untuk membantu secara bisnis proses lebih seamless lagi. Nah, kemudian yang kita lihat lagi adalah business analytics, di mana NetSuite itu sudah built-in analytics di dalamnya, mungkin lebih bisa di-enrich lebih jauh lagi, Pak Miko, untuk lebih analisa, mungkin lebih real time, kemudian grafik-grafik yang dibutuhkan Pak Miko dan tim dan manajemen itu seperti apa, itu kita bisa enrich lagi atau lebih kita kembangkan sehingga lebih komprehensif lagi untuk responding dari sisi bisnis. Dan yang terakhir adalah business performance, di mana Pak Miko mungkin untuk saat ini mungkin budget control belum begitu detail. Nah, ini mungkin budget control sudah harus mulai diperketat atau lebih ke planning and budgeting-nya lebih diimplementasikan. Gimana kita bisa melakukan perencanaan, kemudian forecasting, sehingga dari situ kita bisa driving sebenarnya proses bisnis kita berjalannya sesuai dengan harapan atau tidak. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih Pak Miko atas pertanyaan, Pak Adi. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih banyak tadi jawabannya dari Pak Hari dan juga Pak Edwin. Tadi masih di penanya dari Pak Miko. Kita mohon maaf untuk para penanya yang lain. Mungkin tadi ada dari pertanyaan Pak Miko juga yang mungkin dari pertanyaan Pak Miko sudah semua berarti ya. Yang nomor 3 juga sudah ya? Ya, sudah Joanna. Ya. Ya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Memang diskusinya menarik sekali Bapak dan Ibu, para peserta sekalian, tapi memang karena keterbatasan waktu, nanti untuk pertanyaan dari Bapak Ibu, dari para peserta yang belum terjawab, nanti akan dibantu untuk dijawab oleh tim dari Adsen Consulting. Nanti mungkin Bapak Ibu akan dihubungi kembali melalui email. Dan juga sebelum kita masuk ke rangkaian acara yang berikutnya, saya akan mengumumkan untuk nama dari penanya terbaik, dan ini akan dikirimkan hadiah yaitu berupa merchandise eksklusif persembahan dari Adsen Consulting. Saya akan umumkan, saya ucapkan selamat kepada penanya terbaik yang pertama yaitu Bapak Agus. Selamat Pak, dan berikutnya kepada Bapak Ilyas Samiko. Selamat Pak, dan juga selamat kepada Bapak Ahmad Taufik. Untuk Bapak Agus, Pak Ilyas Samiko, dan Pak Ahmad Taufik, dimohon untuk mengirimkan alamat rumahnya Pak, di room chat, nah karena di situ untuk keperluan pengiriman hadiah. Ya, selamat sekali lagi, dan kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan closing statement dari ketiga pembicara kita, dari 3 narasumber kita hari ini. Kita akan mendengarkan closing statement yang pertama, yaitu mungkin dari Pak Bagas. Boleh dari Pak Bagas ada Dirga. Yang pertama untuk menyampaikan closing statement-nya kepada kita semua. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Joanna. Closing statement saya, kita harus, ini adalah kesempatan yang pas untuk memperbaiki model bisnis mengikuti perubahan zaman, dan bagi teman-teman yang millennials, menurut saya adaptasinya jadi jauh lebih cepat. Jadi teman-teman yang baru mulai bisnis ini sebenarnya ini kesempatan yang sama,
karena boleh dikatakan ini semua perusahaan ini mulainya sama, yaitu adaptif terhadap teknologi. Jadi dengan start yang boleh dikatakan bersama-sama ini, ke depan kompetisinya ini pasti akan lebih baik, dan ini kesempatan buat para pengusaha yang akan memulai bisnis, adaptasi terhadap model bisnis industri 4.0 ini boleh dikatakan bisa lebih cepat. Dan buat perusahaan yang lebih lama dan lebih tradisional, ya kalau tidak bisa mengikuti perubahan zaman yang terjadi dan dipercepat dengan adanya pandemi ini, ya ke depan pasti juga akan bisa termakan oleh zaman. Jadi adaptif itu adalah kunci terhadap perkembangan suatu bisnis. Terima kasih. Oke, adaptif adalah kunci dari perkembangan suatu bisnis ya Pak ya. Itu quotes hari ini. Ya, berikutnya kita akan mendengar closing statement dari Bapak Edwin. Silakan Pak Edwin Budiman. Ya, terima kasih Mbak Joanna. Mungkin dari saya tadi yang sudah saya sampaikan untuk mendukung ekonomi digital di tahun 2021 dan memajukan ekonomi Indonesia. Mari kita bersama-sama memajukan ekonomi Indonesia juga dari sisi ekonomi digital melalui digital transformasi. Dan saya rasa yang sudah disampaikan Pak Bagas sangat betul, dan be adaptive itu kunci utama untuk menghadapi ekonomi digital 2021 dan seterusnya. Dan juga stay curious untuk tahu lebih banyak, benchmarking, mendapatkan informasi yang lebih banyak, itu menjadi key points juga. Juga yang ketiga adalah fokus terhadap bisnis Bapak Ibu untuk menemukan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk transformasi digital ini. Dan juga get the energy of our leaders. Juga yang terakhir adalah kita harus mempunyai perencanaan yang terkoneksi antara satu sama lain untuk melakukan eksekusi yang lebih baik. Jadi itu aja dari saya, Mbak Joanna. Be adaptive atau agile, stay focused, kemudian stay curious, juga get the energy of our leaders. Last but not least, we need to have connected planning in a place. Yeah, thank you. Terima kasih banyak Pak Edwin, itu 5 step yang bisa menjadi bekal buat kita semua tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Edwin. Terima kasih Pak. Kita bersama-sama akan mendengarkan lagi closing statement dari Bapak Hari. Silakan Bapak Hari Satria Utama untuk menyampaikan closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih Mbak Joanna. Dari saya mungkin nggak terlalu panjang, bahwa dalam situasi pandemi ini merupakan sebuah momentum yang bagus, yang tepat sekali untuk melakukan digital transformasi. Ya, tadi di depan sebelumnya sudah saya informasikan bahwa salah satunya adalah transformasi dari on-premise ke cloud computing gitu. Nah, tentu kalau kita transform ke cloud, kita harus memilih aplikasi cloud yang baik, ya. Nah, NetSuite adalah pilihan yang terbaik tentunya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari, singkat dan padat dan jelas sekali bahwa kita harus memilih fitur yang terbaik ya Pak ya. Tadi NetSuite adalah pilihan yang terbaik. Luar biasa sekali diskusi hari ini, sesi webinar hari ini, dan kita mau masuk ke polling session. Silahkan. Di sini para peserta Bapak Ibu akan diberikan waktu selama 2 menit untuk mengisi pollingnya. Dipersilahkan.
Ya, terima kasih untuk polling-nya Bapak Ibu, tadi sudah ada setengah lebih yang memberikan vote. Dan berikutnya kita akan masuk ke penutup dari webinar hari ini, yaitu feedback form. Bapak Ibu bisa mengunduh dari scan QR yang diberikan di layar, atau juga mengklik link yang di-share di fitur room chat. Dipersilakan Bapak Ibu, waktunya juga kurang lebih 2 menit. Terima kasih. Sudah selesai untuk feedback form-nya? Demikianlah berakhirlah acara kita hari ini, kita sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada para pembicara kita hari ini, luar biasa sekali, terima kasih banyak Pak Bagas, terima kasih banyak Pak Edwin, dan terima kasih banyak Pak Hari. Mbak Joana. Selalu sehat, semakin sukses pastinya. Terima kasih Mbak Joana. Pak Bagas, terima kasih sekali atas kesempatannya, Pak. Terima kasih Pak Bagas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Joana, Pak Edwin. Ya, Mbak Joana. Terima kasih kembali Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini. Dengan ini demikianlah acara webinar kita dengan tema membangkitkan transformasi digital dalam bisnis guna mendukung ekonomi digital tahun 2021. Acara webinar ini diselenggarakan oleh Adson Consulting bekerja sama dengan HIPMI. Saya doakan semuanya kita di sini, para pembicara, para peserta, para panitia selalu terus sehat dan juga semakin sukses pastinya. Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan juga jika ada kesalahan selama acara online ini berlangsung. Dan pastinya tetap patuhi protokol kesehatan selalu Bapak dan Ibu sekalian. Saya Joanna Helena Meyer, saya mohon undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.